Selamat datang. Di depan saya ada Honor Part 100 Pro dan saya akan membahas unboxing, melihat sekilas perangkat ini, serta spesifikasinya. Oke, jadi kalau saya langsung saja. Sepertinya saya benar-benar butuh pisau yang tajam untuk memotong ini, mungkin akan jauh lebih baik begitu. Nah, sudah. 1 dan 2. Entah kenapa, ada stiker energi di bagian belakang sini. Saya tidak ingat pernah melihat itu di sebuah ponsel. Sekarang saat membukanya, tidak ada apa-apa di sini, hanya selembar karton yang lebih tebal mungkin untuk melindungi layar dengan baik. Oh, lalu ada ponselnya sendiri. Di bawahnya kita mendapatkan kabel pengisi daya yang merupakan Type C ke Type C dan juga dokumen-dokumen. Dan itu saja. Jadi benar-benar sangat minim aksesori yang kita dapatkan di sini. Bahkan tidak ada casing untuk ponselnya, yang biasanya saya harapkan dari ponsel bermerek Tiongkok, tapi ya begitulah. Sepertinya, Huawei tidak berpikir demikian. Maaf, maksud saya Honor, karena ternyata itu perbedaan besar. Baiklah, jadi mari kita mulai dengan layarnya. Ini adalah layar 6,7 inci yang, ukurannya cukup standar, dengan resolusi 1280 kali 2 pi/400 piksel. Sebenarnya biar saya tunjukkan saja langsung. Ini juga sekaligus sebagai apresiasi untuk GSM Arena, tempat saya mendapatkan semua data ini. Jadi kalau kita scroll ke bawah, kita juga dapat layar AMOLED, refresh rate 120 Hz, HDR Vivid, kecerahan puncak 5000 nits yang cukup tinggi, lalu rasio layar ke bodi 89,5% dengan kerapatan 460 piksel per inci. Jadi itulah layarnya. Sejujurnya di sini kamu bisa membandingkan dua ponsel secara langsung. Jadi ini adalah ponsel S25 Edge yang baru dan ponsel ini yang dirilis belum terlalu lama, tepatnya pada tanggal 22 Mei yang lalu. Dan yang satu terlihat seperti ponsel dari 3 tahun yang lalu, sedangkan yang satunya lagi dengan bezel tipisnya terlihat benar-benar modern menurut saya pribadi. Kamu bisa melihatnya berdampingan seperti ini dan perbedaannya cukup jelas terlihat. Keduanya memiliki ukuran layar yang kurang lebih sama, tapi yang satu terasa berbeda menurut saya. Sekarang saya sebenarnya tidak sedang mempromosikan Samsung di sini. Samsung juga masih agak payah secara keseluruhan. Tapi saya hanya ingin memberikan perbandingan antara teknologi terbaru dengan Honor yang sekarang mulai menjual perangkat mahal dengan perubahan yang sangat sedikit. Ini terlihat seperti hampir semua ponsel lain yang mereka rilis dalam setengah dekade terakhir. Dan satu-satunya perbedaan di sini kemungkinan besar hanya pada prosesornya yang belum saya cek, serta kamera di bagian belakang, dan desain tonjolan kamera di belakang, dan itu saja. Saya mungkin tidak perlu memeriksa spesifikasinya untuk tahu bahwa saya benar, tapi kita akan tetap membahasnya. Jadi, dengan layar yang sudah dibahas, mari kita bicarakan soal kameranya kali ini. Di bagian belakang kita punya apa yang tampaknya adalah setup 3 kamera, dan dari pandangan pertama, tanpa melihat lebih detail di sini, saya sudah bisa melihat bahwa ini sebenarnya terlihat seperti setup kamera yang cukup bagus. Jadi, mari kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Kita mendapatkan sensor wide 200 megapiksel dengan aperture f1.9, telefoto 50 megapiksel f2.4, dan ultra wide 12 megapiksel f2.2 yang memungkinkan Anda merekam 4K meskipun sayangnya tidak disebutkan spesifikasi frame rate-nya. Tapi saya berasumsi, silakan periksa dengan cepat. Kami memiliki Snapdragon 8 Gen 3, jadi saya berasumsi itu akan, mudah-mudahan 4K 60. Namun ini hanya angan-angan belaka. Pokoknya di depan kita juga punya kamera 50 megapiksel selfie, kamera lebar, dan kamera kedalaman 2 megapiksel. Itu kamera stiker, jangan kita hitung yang itu. Jadi hanya ada satu kamera dengan lubang kamera punch yang lebih lebar dan cukup mengganggu untuk menambah rasa tidak nyaman. Sekarang kalau kita beralih ke bagian dalam, mari kita lihat ini dulu. Sekarang kalau saya bandingkan dengan S25 saya yang biasa, ketebalannya kurang lebih sama. Saya bisa menggunakan yang ini, tetapi itu edge, jadi Anda dapat melihat e-edge sedikit lebih tipis, tetapi sebenarnya tidak. Oke, itu adalah
Jika kita hanya menghitung bodinya saja, bukan tonjolan kameranya yang menonjol keluar, itu hanya sedikit lebih tipis. Dengan benjolannya kayak kita bicara tentang, tebing yang benar-benar curam di sini kalau dibandingkan dengan juga benjolan kamera yang ukurannya tidak kecil sama sekali, bahkan cukup besar. Dan sebenarnya keduanya memang memiliki jenis benjolan yang sama juga. Jadi ya, baiklah, jadi mari kita bicarakan tentang internalnya di sini karena saya akan menggeser ke atas dan kami memiliki prosesor Snapdragon 8 Gen 3 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah versi 128, maaf, bukan 128. 12 GB RAM, yang sebenarnya adalah satu-satunya pilihan yang tampaknya ada di sini, tetapi dua penyimpanan berbeda, 256 dan 512. Jadi kita memiliki setengah terabita penyimpanan tanpa penyimpanan yang dapat dibelanjakan dan dalam hal kapasitas baterai kami melihat 5.300 mAh itu untuk wilayah Eropa, dan 6.000 untuk RAW. Sebenarnya saya tidak tahu itu apa, tetapi itu adalah kapasitas baterai yang cukup besar. Ini agak aneh dan sedikit membingungkan bahwa kita memiliki perbedaan ukuran baterai yang signifikan seperti ini, mengingat bahwa kedua perangkat tersebut seharusnya sama-sama menggunakan teknologi baterai berbasis silikon karbon yang canggih. Sekarang, bagi orang yang tidak tahu apa artinya ini, baterai silikon karbon pada dasarnya adalah jenis baterai terbaru yang memungkinkan baterai tersebut. Objek fisiknya tetap berukuran sama, sementara kapasitasnya, jadi berapa banyak miliampere yang dimiliki bisa lebih besar. Dan itulah mengapa, misalnya, ponsel bisa berubah dari yang awalnya punya baterai 5.000 menjadi 6.500 miliampere. Ukuran fisiknya tidak pernah berubah, tapi jenis baterai yang memungkinkan untuk menampung lebih banyak daya itulah yang berubah. Jadi di sini kita punya yang baru, dan Soundreworld itu memang akurat untuk ponsel sebesar ini. Jadi yang 5300 sepertinya sebenarnya bukan baterai silikon karbon. Sepertinya itu adalah baterai lithium ion yang saya simpulkan langsung dari spesifikasinya, dan untuk kapasitas 5300 ini memang yang biasanya Anda temukan pada ponsel sebesar ini, atau setidaknya 5000. Tambahan 300 itu sebenarnya tidak terlalu signifikan dari kapasitas tersebut. Sekarang, untuk kecepatan pengisian daya, kita melihat pengisian kabel 100 watt tanpa adaptor yang disertakan di dalam kotak. Dan mereka mengklaim bahwa Anda akan mendapatkan 50% atau lebih tepatnya 51% dalam 15 menit dan hingga 100% dalam waktu kurang dari 40 menit yang cukup bagus. Kita juga memiliki pengisian daya nirkabel 50 watt dan pengisian daya kabel terbalik 5 watt. Sekarang jadi karena saya memang punya Samsung di sini, sebelum saya memberikan apapun, mari kita lihat dulu harganya. Jadi kita melihat harganya sekitar mendekati 800 euro untuk ponsel ini yang sudah termasuk pajak. Dan saya rasa 800 euro mungkin lebih akurat dibandingkan dengan $200. Saya rasa itu tidak benar, tapi bisa saja saya salah. Saya juga tidak tinggal di AS, jadi saya tidak bisa benar-benar memeriksanya. Tapi mari kita anggap saja harganya 800 euro. Kalau harganya 1.200 itu benar-benar harga yang gila untuk sebuah ponsel buatan Tiongkok. Jadi, kamu punya ponsel pintar yang bisa dibandingkan dengan perangkat yang saya pegang di sini, yaitu Samsung Galaxy S25 Edge terbaru. Dan, selain menggunakan prosesor kelas bawah, yaitu Snapdragon 8 Gen 3, bukan 8 Elite untuk harga segini, yang sebenarnya sudah merupakan penurunan. Kita punya baterai yang jauh lebih besar, dan ponsel ini bahkan tidak sampai 4.000 mAh. Ukurannya sama, hanya sedikit lebih tipis. Kapasitasnya 3.900 mAh. Pengisian dayanya 5 kali lebih cepat, sedangkan ini hanya berapa sih? 24-25 watt untuk pengisian dengan kabel. Dan kalau tidak salah ini adalah 15 watt untuk pengisian nirkabel. Jadi, pengisian daya nirkabel di sini jauh lebih cepat daripada ponsel jelek ini yang menggunakan kabel. Dan ini juga berlaku tanpa perlu membandingkan dengan lini S25 lain yang telah dirilis secara resmi, bahkan Ultra yang jauh lebih tebal, hanya mendukung hingga, kalau tidak salah, 40 watt untuk pengisian dengan kabel. Sekali lagi, ponsel ini benar-benar jauh lebih unggul, bahkan dengan kapasitas baterai yang lebih besar jika kita lihat dari silikon, bahkan jika kita lihat versi Eropa yang katanya punya baterai 5,3K, baterai. Ultra hanya sekitar 5 kalau saya tidak salah ingat. Jadi sekali lagi, baterainya jauh lebih besar. Pengisian dayanya juga jauh lebih cepat. Secara umum, pengalaman penggunaan baterainya juga lebih baik menurut saya. Tapi kekurangan terbesar di sini adalah prosesornya. Dengan harga segini mendapatkan Snapdragon 8 Gen 3 rasanya agak mengecewakan. Ini honor. Jadi sejujurnya saya sudah menduganya.
Mereka memang tidak pernah tepat waktu dalam hal ini. Jadi, dengan prosesor seperti ini, kamu mungkin lebih baik memilih. Kalau kamu memang mau beli ponsel Cina, kamu mungkin lebih baik memilih sesuatu seperti ZTE, Nubia Z70 Ultra. Itu akan menjadi ponsel yang cukup, bahkan sangat bagus untuk kamera, karena memang punya kamera dengan shutter aktif secara literal. Jadi, itu ponsel yang cukup bagus untuk fotografi. Ukurannya akan sedikit lebih besar dari ini. Tapi sebenarnya dari segi ukuran hampir sama, hanya saja lebih kotak karena lebih persegi. Tidak ada tonjolan kamera di bawah layar, kamera di bagian ini, bagian depan yang merupakan teknologi yang cukup keren. Dan selain itu, ponsel ini akan hadir dengan Snapdragon 8 Elite yang lebih baik dari yang kita punya di sini, serta harganya kurang dari 800 euro. Jadi, ya, sekali lagi, Honor tidak benar-benar memberikan sesuatu yang luar biasa di sini. Jadi ya, itu saja. Sekarang jika kamu merasa ini membantu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.